Ini Suzuki no Jigoro. 2026年 Babak kualifikasi ketiga Piala Dunia Asia 2026 telah dimulai. くしくも我ら日本代表は Kebetulan tim Jepang kita tergabung di grup C, sama seperti tim Indonesia kalian. なりました。で次回大会 Mulai turnamen berikutnya, jumlah peserta akan bertambah secara signifikan, dan jumlah slot untuk Asia akan ditambah menjadi 8,5. この三次予選ではね Pada babak kualifikasi ketiga ini, dua tim teratas dari masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia. で、要はねグループ C の2位まで Intinya, jika finish di posisi 2 besar grup C, maka Anda lolos. 4位までに入ればね Jika Anda finish di 4 besar, Anda akan melaju ke babak playoff. でグループ C っていうのは、まあ Di Jepang dikatakan bahwa grup C akan terdiri dari Jepang, Australia, dan Arab Saudi, dengan negara-negara lain bersaing untuk mendapatkan sisa tempat playoff. 国で争う構図と、ここ日本ではね言われていました。で私もねインドネシアの Saya juga berpikir akan sangat sulit bagi Indonesia untuk finish di peringkat kedua atau lebih tinggi, dan bahwa mengincar babak playoff adalah hal yang realistis. 思っていました。ところがね、蓋を開けてみると Namun, ketika saya membuka tutupnya, masalah muncul satu demi satu. で他のグループですけれども、韓国 Di grup lain, Korea Selatan bermain imbang di kandang sendiri melawan Palestina. でアジアカップ覇者のね Juara Piala Asia Qatar memiliki 1 poin setelah 2 pertandingan. でグループ C ではですね、皆さんのインドネシア Dan di grup C, Indonesia Anda membuat masalah. アベのサウジアラビア戦 Sejujurnya, saya terkejut kami mampu bermain imbang di laga tandang melawan Arab Saudi. オーストラリアでホームでねバーレーン相手に負け Laga paling mengejutkan adalah Australia yang kalah di kandang Bahrain. Kemudian, mereka bermain imbang di laga tandang melawan Indonesia. Ini adalah awal dari peristiwa yang penuh gejolak. インドネシアの奮闘 Perjuangan Indonesia juga menjadi topik hangat di Jepang. で何度ですね Yang mengejutkan, sebuah majalah ekonomi bernama Nihon Keizai Shimbun bahkan memuat artikel dengan judul, Petik terbalik, apakah Indonesia menjadi pusat perhatian di babak final kualifikasi Piala Dunia? いう見出しで記事になっておりました。でこれ有料の Ini artikel berbayar, jadi saya tidak bisa membaca banyak. Tapi intinya ini bukan koran olahraga, tapi salah satu majalah ekonomi terbesar di Jepang. 近年 Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Asia saling bersaing dalam hal kekuatan, jadi sejujurnya, tidak mengherankan jika salah satu dari mereka keluar sebagai pemenang. Memang terlihat jelas, namun performa bagus Indonesia menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Pertandingan Indonesia juga bisa disaksikan dari Jepang, sehingga relatif banyak masyarakat yang menyaksikan pertandingan melawan Australia, yang tidak berbarengan dengan pertandingan timnas Jepang. Kami ingin menyampaikan komentar para penggemar yang menyaksikan pertandingan melawan Australia. Mohon maafkan saya atas banyaknya opini negatif. Ini permainan yang membosankan. Kacau. Orang Australia bersembunyi. Saya pikir Indonesia menang. Sejujurnya, saya mendapat kesan bahwa ada banyak suara yang menunjukkan rendahnya level permainan ini. Dan Australia tidak sekuat dulu. Indonesia mampu bersaing sama sekali. Itulah reaksinya. Sebuah surat kabar olahraga Jepang memberitakan berita utama petik terbalik Australia menarik lawan Indonesia yang rendahan. いう見出しでね報じられておりました。なんですけれどもね、これ本当にね。 Namun, apakah Indonesia benar-benar inferior? で私もね Saya juga menonton pertandingan Australia. で私はこのグループではね Di grup ini, saya mendukung Indonesia selain Jepang. まあ応援しているがゆえにね Saya mendukung mereka, jadi sejujurnya, kami harus memenangkan pertandingan melawan Australia. Saya kira demikian. Apa yang Anda pikirkan saat melihat Australia? Apakah menurut Anda dia adalah musuh yang tangguh? Dan menurut saya, Indonesia tidak inferior sama sekali. Saya seharusnya menang. Apakah hasil imbang ini merupakan hasil pertarungan hebat dan hore?
Sayangnya tidak. Mohon menyesal bahwa Anda tidak menang. Silakan bidik lebih tinggi. Saya seharusnya menang. Indonesia tidak lemah. Saya kira ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bisa lolos ke Piala Dunia di babak kualifikasi ketiga ini. Pertama, kami perlu memenangkan 2 pertandingan melawan Tiongkok. Saya pikir negara-negara yang gagal menang melawan Tiongkok akan menjadi negara pertama yang keluar. Di babak kualifikasi kedua, timnas Thailand tersingkir setelah gagal menang melawan lawan asal China tersebut. 2 kemenangan melawan Tiongkok adalah suatu keharusan. Selanjutnya, 1 kemenangan, 1 seri atau lebih melawan Bahrain. Hal utama adalah jangan kalah, dan jika memungkinkan, menangkan 2 pertandingan. Jika setidaknya kami bisa mencapai ini, kami harusnya bisa melaju ke babak playoff. Ada cukup peluang untuk Piala Dunia. Namun jika ingin lolos ke babak kualifikasi ketiga, kita harus mengumpulkan total sekitar 6 poin dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Sudah mendapatkan 2 poin. Tinggal 1 kemenangan lagi dan 1 menit tersisa menurut perhitungan sederhana. Menurutku itu tidak mustahil. Jika ini bisa dicapai, poin kemenangannya adalah 16 atau lebih. Saya pikir ini akan menjadi batas untuk posisi kedua. Kami perlu berharap bahwa kemenangan dan kekalahan tim lain akan menguntungkan kami. Namun pertama-tama kami harus meraih poin ini sendiri. Tidak ada keraguan bahwa kami setidaknya akan lolos ke babak playoff. Mari kita bidik setinggi-tingginya. Di Indonesia saat ini, menang melawan lawan asal Saudi dan Australia bukanlah mimpi belaka. Seperti halnya Jepang di masa lalu, kami membutuhkan dukungan untuk bisa lolos ke babak kualifikasi. Sangatlah penting bagi semua orang, termasuk media, untuk menciptakan suasana petik terbalik saya bisa pergi, dan petik terbalik saya akan pergi. Penampilan pertama Jepang di babak playoff kualifikasi Asia di Friends Games. Lebih dari 10.000 pendukung berkumpul di Malaysia yang netral. Dukungan seperti ini mutlak diperlukan. Di Jepang juga dilaporkan bahwa stadion tiba-tiba diubah untuk pertandingan melawan Aussie. Rupanya lokasinya telah diubah menjadi stadion besar berkapasitas 80.000 orang. Menurutku ini sangat bagus. Saya pikir orang-orang yang berpikir untuk pergi ke sana bingung. Timnas Jepang kita memenangkan pertandingan melawan China 7-0 dan pertandingan melawan Bahrain 5-0. Kami memulai dengan baik dengan menunjukkan kekuatan kami tanpa terjebak dalam kekacauan. Tapi apakah itu tak terkalahkan? Itu tidak benar jika Anda bertanya kepada saya. Besar kemungkinan Indonesia akan membuat keributan. Sebenarnya kalau Jepang kalah dari Indonesia akan sedikit menjadi masalah. Namun saya ingin berbagi dengan Anda strategi saya. Pertama-tama, lebih baik berhenti berperang seperti yang kami lakukan melawan Australia, di mana kami mundur dan memperkuat pertahanan kami. Sekalipun kokoh, di Jepang saat ini akan mudah dirobohkan. Saya dapat melihat bahwa ia akan terus dipukul sebanyak saya menariknya kembali. Jadi apa yang harus saya lakukan? Berani dan memperpendek jarak antara lini depan dan belakang, serta menjaga formasi kompak. Dan silakan tekan dengan kuat dari depan. Memang cukup beresiko, namun satu-satunya cara menghentikan serangan Jepang adalah dengan berjudi. Pertandingan timnas Jepang vs timnas Vietnam di Piala Asia akan sangat membantu. Pers yang intens dan nyaris gila membuat Jepang bingung dan bahkan sempat memimpin. Tidak ada gunanya bertahan dengan mundur melawan lawan Jepang yang tidak banyak menggunakan bola-bola panjang. Myanmar yang bertahan dan bertahan di babak kedua dihajar dengan skor total 0-10 di 2 laga tersebut. Saya rasa pertahanan Indonesia tidak begitu rapuh, namun kemungkinan besar mereka akan ditiru. Mari kita terlibat dalam pertarungan tangan kosong di sisi ofensif.
Tempatkan pemain yang pandai secara fisik dan menjaga bola di depan, dan pukul saja bola ke arah mereka. Contoh yang baik adalah Timnas Jepang vs Timnas Irak di Piala Asia. Kami kalah dari Irak karena kami tidak bisa menghentikan Aiman Hussein yang secara fisik kuat dan menguasai bola. Selanjutnya pada laga perempat final melawan Iran, mereka tidak mampu mengendalikan tim penyerang Iran yang banyak menggunakan bola-bola panjang dan tersingkir dari Piala Asia. Kelemahan Jepang adalah permainan fisik. Hal ini kuat terhadap tim teknis yang terhubung secara detail, namun lemah terhadap tim yang bekerja keras dengan kekuatan. Ada banyak tim seperti itu di Asia, jadi kalaupun bisa menang melawan Jerman atau Spanyol, mereka sering kalah di Asia. Mungkin banyak pemain besar di Indonesia yang sebagian besar di Belanda. Silakan terus melempar bola ke depan gawang dan kalahkan Jepang dalam pertarungan tangan kosong. Mari kita hancurkan teknik ini dengan kekuatan. Namun, kekuatan fisik saja tidak cukup. Kemampuan teknis mengendalikan bola diperlukan. Kira-kira apakah memang ada pemain seperti itu di Indonesia? Dan peluang terbaiknya adalah bola mati. Mari kita bidik lemparan ke dalam serta FK dan CK. Indonesia punya pemain-pemain yang bisa mengubah lemparan ke dalam menjadi peluang layaknya tendangan bebas. Mari kita gunakan Alhan. Mari kita lemparkan semua lemparan ke dalam ke depan gawang. Saya pikir ada beberapa kekhawatiran mengenai kemampuan fisiknya, namun Jepang tidak memiliki pemain sekuat itu, jadi saya tidak berpikir itu akan menjadi hal negatif yang besar. Saya pikir cukup sulit untuk menang meskipun Anda melakukan semua hal itu. Sebagai orang Jepang, saya mungkin sedikit bingung, tapi Jepang itu kuat. Meski kuat, kami hanya bisa mencapai 8 besar di Piala Asia. Ini mungkin tidak sesulit yang Anda bayangkan, dan pendukung Jepang juga tidak berpikir mereka akan bisa dengan mudah melewati babak kualifikasi Asia ini. Unsur keberuntungan mungkin diperlukan, namun menurut saya kekecewaan besar bukanlah hal yang mustahil. Jika Indonesia mampu mencuri poin dari Jepang, bisa dibilang mereka semakin dekat dengan Piala Dunia. Pada bulan Oktober, Indonesia akan bermain melawan Bahrain dan China. Keduanya tandang, tapi kami membutuhkan kemenangan melawan Tiongkok dan setidaknya hasil imbang melawan Bahrain. Jepang mengalahkan Saudi dan Aussie. Saya tidak akan memberi mereka poin. Jika Indonesia berhasil mencapai apa yang harus dilakukan, maka Indonesia akan naik ke posisi kedua di akhir putaran keempat. Sangat disayangkan Hubner harus meninggalkan Jepang hanya dalam waktu 6 bulan. Hal serupa juga terjadi pada Alhan. Saya rasa ada keinginan di antara mereka untuk membalas dendam. Biarkan Indonesia naik ke posisi kedua dan memasuki bulan November sebagai pertarungan peringkat teratas dengan Jepang. Saya mengharapkannya menjadi ASEAN pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia. Itu saja untuk kali ini. Jika menurut Anda video ini sedikit menarik, silakan berlangganan saluran ini dan beri peringkat tinggi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Selamat tinggal.